kapan waktu yang tepat untuk pergantian oli gadan ini guys, karena oli gadan ini sama pentingnya dengan oli mesin ya, yaitu untuk melumasi area-area gear ya atau gardan supaya tidak cepat aus dan komponen-komponen yang di dalamnya itu awet dan jangka panjang gitu guys. Halo guys. Oke, setelah di video sebelum-sebelumnya saya sudah membahas tentang pergantian oli mesin ya untuk motor Aerox. Nah, di video kali ini saya mau bahas tentang pergantian oli gardan guys atau oli gear ya. Karena kebetulan si Aerox ini sudah waktunya untuk ganti oli gardan guys. Nah, saya akan share bagaimana cara pergantiannya ya, karena ini bisa kita lakukan dengan mudah di rumah. Kemudian juga berapa kapasitas yang sesuai dengan standarnya dan kapan waktu yang tepat untuk pergantian oli gardan ini guys, karena oli gardan ini sama pentingnya dengan oli mesin ya, yaitu untuk melumasi area-area gear ya atau gardan supaya tidak cepat aus dan komponen-komponen yang di dalamnya itu awet dan jangka panjang gitu guys. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja guys. Pertama kita siapkan dulu seperti biasa. Jadi ini ada kunci shock ya. Nah, ini ukuran 12 mili ya. Kemudian juga jangan lupa untuk ini tang untuk membuka nanti penutupnya. Kemudian juga nah ini yang alat utamanya ya. Jadi oli gear ya atau oli gardannya ini saya beli pakai merek yang mahal langsung ya di online shopnya dengan kapasitas 100 mili guys ya. Nah, oke, langsung aja kita eksekusi guys pergantian olinya. Let's go. Oke guys, step pertama kita buka dulu tap olinya ya menggunakan kunci shock ukuran 12 mili ya. Selain itu kita siapkan juga ini wadah untuk menampung oli bekasnya ya. Oke, langsung aja kita buka guys. Jadi diputar ke arah kiri ya atau ke atas. Jadi berlawanan dari arah jarum jam. Kita buka. Nah, ini mudahnya pakai kunci shock itu, apalagi yang panjang gini lebih enteng guys. Oh, kita buka perlahan. Langsung aja. Ini sengaja saya tadangin kardus biar nggak kena ban nih, karena kebetulan motor baru dicuci. Nah, kita biarkan dulu olinya sampai habis guys. Oke guys, jadi sambil menunggu olinya habis ya, kita coba nanti kita miringkan. Nah, kita lap dulu si baut ini ya guys supaya bersih ya, nggak ada sisa-sisa debu, supaya nanti ketika dipasang itu bersih. Nah, ini udah bersih ya. Oke, kita coba miringkan. Nah, oke, sebelum kita tutup tap olinya guys, kita buka dulu penutup di atasnya ya. Nah, ini bisa menggunakan lap supaya nggak lecet penutupnya. Kita buka dulu. Tujuannya supaya udara yang di dalamnya itu kebuang semua guys. Jadi setelah dibuka baru nanti kita tutup tap olinya. Nah, ini juga sama ya, kita lap dulu guys supaya bersih, supaya nggak banyak debu seperti ini tuh. Nah, jangan lupa ringnya juga dipasang guys, karena ini supaya nggak rembes ya. Jadi jangan lupa dipasang, baru nanti kita pasang lagi. Oke, nah ini sepertinya udah mau habis, kita langsung tutup aja guys. Kita lap-lap dulu ya supaya nggak ada kotoran. Nah, sama halnya seperti tap oli mesin ya. Nah, di tap oli gardan juga ada ring aluminium gini guys. Nah, ini juga fungsinya sangat penting ya supaya si olinya itu nggak remes guys. Jadi jangan sampai lupa untuk dipasangkan kembali ya. Oke, kita pasangkan aja guys. Nah, ini pastikan dratnya udah terpasang dengan benar ya supaya nggak selek. Putar-putar perlahan, nah baru kita kencangkan ya. Dan kencangkannya juga ya di kira-kira aja, jangan terlalu kencang supaya nggak cepet dol ya.
Kalau ada kunci torsi enak ya, bisa diukur, jadi bisa lebih akurat gitu ukuran torsinya nih. Kalau ini kan kira-kira ya, jadi penting nggak terlalu longgar juga nggak terlalu kenceng guys. Oke, cukup. Nah, setelah itu baru kita tuangkan olinya guys. Nah, ini dia. Jangan lupa sebelum dituangkan kita lap dulu atasnya ya, supaya bersih. Nah, sebelum menuangkan, berbicara tentang kapasitas oli gardan guys. Nah, sudah terpampang dengan jelas ya di sini dekat cover CVT ya. Nah, bahwa oli gardan untuk Aerox ini di 100 mili ya. Jadi bukan 140 ataupun 150. Nah, makanya saya belinya yang kuning ini guys, yang 100 mili ya. Kalau yang hitam itu kan kalau nggak salah 150 ya kalau nggak salah. Nah, ini untuk ukuran Aerox dan juga ukuran untuk New Nmax sama ya. Jadi kapasitas oli gardannya itu di 100 mili guys, jangan sampai salah ya. Jadi kelebihan juga nggak bagus, apalagi kurang ya. Jadi sesuai standarnya aja, karena direkomendasikan di sini 100 100 ya. Nah, maka kita akan tuangkan 100 mili ini guys. Nah, ini sedikit ini aja sih intermezzo ya. Jadi enaknya ganti oli motor matic Yamaha itu dia posisi lubangnya di atas ya. Beda kalau Honda kan di sini nih. Jadi benar-benar kalau ini kan langsung mudah gitu ya. Tinggal langsung pasang begini langsung turun semua. Kalau Honda karena kan di sini nih posisi yang menurut saya memang ideal untuk oli gardan yang memudahkan di atas ini guys. Oke, langsung kita tuangkan aja tanpa berlama-lama. Nah, ini mudah, nggak usah pakai corong, jadi karena ini udah lancip kita langsung tuangkan aja guys. Bismillah. Nah, 100 mili guys. Jadi kapasitas yang benar untuk oli gardan Aerox ya dan New Nmax itu di 100 ml guys. Yang 150 itu kalau nggak salah Nmax All ya. Nah, kalau yang Aerox All saya lupa nih. Jadi kalau yang New Aerox dan New Nmax itu 100 mili guys. Kita pencet sampai benar-benar habis ya. Jangan mau rugi. Kita pencet terus sampai habis guys di 100 mili. Pencet terus. Nah, kita biarkan dulu aja beberapa saat ya supaya si olinya benar-benar sampai tetesan terakhir. Oke guys, nah berbicara tentang sambil nunggu dia ini ya tetesan terakhir, berbicara tentang kapan waktu yang tepat untuk pergantian oli gardan ini. Nah, kalau saya biasanya itu supaya aman ya, karena harga oli gardan juga nggak terlalu mahal ya, di bawah 20.000 menurut saya itu investasinya lebih murah dibanding kalau kita telat ganti oli gardan, biayanya justru lebih besar gitu guys. Jadi saya biasa ganti oli gardan itu perbandingannya 2 kali oli mesin 1 kali oli gardan ya. Jadi kalau di kilometer kan mungkin sekitar 4.000 lah maksimal ya. Tapi kalau ganti olinya misalnya 1.800 ya berarti di 3.600 sudah kita ganti ya. Walaupun si oli ini kan pas kita ganti juga nggak hitam pekat ya, karena kan nggak melalui pembakaran seperti ini tuh. Cuman tetap ya oli itu ada kemampuan pelumasannya, ada jangka waktu ya atau masa pakainya lah. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita ganti oli gardan itu yaitu perbandingannya 2:1 ya, 2 kali oli mesin 1 kali oli gardan gitu guys, supaya awet ya. Jadi komponen yang di dalam gardan sini ya gigi rasionya itu lebih awet dan tidak haus gitu guys. Jadi suaranya nggak ngedengung gitu, nggak kasar ya. Jadi karena pelumasannya itu maksimal gitu ya, olinya selalu diganti secara rutin. Oke, langsung aja kita tutup lagi guys. Ini udah kayaknya nih, udahlah cukup. Oke, kita tutup. Nah, ini jangan lupa ya ring karetnya supaya aman dari rembes ya. Nah, ini kita tutup perlahan, pastikan dratnya udah sesuai ya biar nggak cepet selek atau cepet rusak nih. Nah, kalau udah cukup kencang kita sedikit kencangkan aja pakai tang ya.
putar dikit aja, jangan terlalu kencang. Oke, cukup. Baru kita lap-lap, takutnya ada sisa-sisa oli biar nggak nempel kalau ada debu. Oke guys, selesai ya. Jadi seperti itu kurang lebih cara pergantian oli gardan yang bisa kita lakukan di rumah sendiri gitu guys ya. Dan jangan lupa oli gardan ini sama pentingnya dengan oli mesin guys, jadi harus diganti secara rutin ya. Kadang-kadang ini karena mungkin ya ada beberapa orang yang lupa ya, jadi fokus di oli mesin, ternyata oli gardannya lupa ganti, kemudian olinya mungkin udah surut, udah berkurang, akhirnya pelumasan di area gardan ini tidak maksimal, akhirnya suaranya jadi kasar ya, karena komponen-komponen di dalamnya sudah mulai aus gitu guys. Oke guys, jadi cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga video yang saya share ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke guys, sampai jumpa di video-video selanjutnya guys. Let's go.